Pemirsa, lantas seperti apa prospek dan juga ekspansi bisnis infrastruktur energi di tengah akselerasi transisi? Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Utama Pertamina Gas, Bapak Gamal Imam Santoso. Selamat pagi Pak Gamal, apa kabar? Selamat pagi Mbak Eva, kabar baik? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Tadi kita sudah menyimak informasinya begitu ya Pak Gamal, bahwa memang di tengah fase transisi energi ini gas lah yang didorong ataupun juga diutamakan begitu ya untuk di fase transisi ini. Nah tapi mungkin dengan adanya narasi begitu berkaitan juga dengan transisi energi, dan kita juga melihat begitu bahwa di sepanjang tahun 2023 ini tahun yang cukup penuh dengan tantangan, tapi bisa digambarkan mungkin gambaran kinerja Pertamina Gas di sepanjang tahun lalu dan juga capaian ataupun juga milestone yang sudah didapat di sepanjang tahun lalu. Oke, baik Mbak Eva, terima kasih. Saya akan sedikit berbicara terkait dengan apa sih PT Pertamina Gas sendiri yang saat ini kita menyebutnya dengan Pertagas. Sebenarnya Pertagas sendiri adalah subsidiary daripada Pegas, Mbak, Subholding Gas Pertamina, ya, di mana kita sudah tepat tahun 2024 ini kita sudah berusia 17 tahun, Mbak. Jadi 17 tahun adalah apa namanya umur yang muda, tentunya yang siap untuk akan berangkat dewasa, dan tentunya Pertagas sendiri hari ini sudah menancapkan posisinya sebagai perusahaan infrastruktur energi yang cukup terkemuka di Indonesia ini, di mana kita sudah mencatatkan mempunyai aset-aset mulai dari bisnis midstream hingga downstream. Apa itu yang menjadi portofolio daripada Pertagas saat ini adalah Pertagas mempunyai aset transmisi pipa gas yang cukup panjang. Yang kedua adalah aset transmisi minyak saat ini cukup panjang juga dan cukup masif. Dan yang ketiga pemrosesan gas, kita juga punya fasilitas pemrosesan gas. Yang keempat adalah punya fasilitas regasifikasi LNG. Itu tepatnya itu ada di Terminal Arun. Yang selanjutnya adalah infrastruktur pendukung lainnya untuk gas yang kita menyalurkannya untuk energi di tempat lainnya di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat bagaimana kinerja daripada Pertagas saat ini, kinerja operasi yang terjadi di tahun 2023 sebetulnya adalah kumulatif daripada kinerja di 2021 dan 2022. Alhamdulillah yang seperti tadi Mbak Eva katakan bahwa 2023 kita sudah bisa berjibaku dengan kondisi ekonomi pada saat itu, tapi kinerja Pertagas saat 2023 mengalami kinerja yang cukup signifikan, ya. Artinya dari segmen bisnis kita dari transportasi gas, kita sudah meningkat dibandingkan dari tahun 2022, kita meningkat penyalurannya sebesar 8% dengan satuannya juta standar kubik feet. Kita naik 8% untuk transportasi minyak. Ya. Transportasi minyak kita meningkat persentasinya untuk sebesar 305%. Wow. Ini suatu signifikan dan tentunya ini berkontribusi besar buat penghasilan daripada Pertagas. Yang terakhir adalah peningkatan 10% dari segmen regasifikasi gas yang ada di Arun sendiri. Nah, tentunya pengaliran ini kenapa menjadi signifikan? Itu karena sudah bekerjanya pipa minyak rokan yang sudah mengalir di tahun 2022 dan terekonsumsi di tahun 2023, dan juga pipa minyak Senipah Balikpapan, pipa gas yang digunakan untuk menyuplai gas ke kilang RDMP di Balikpapan. Oke, baik. Baik, komprehensif sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Gamal begitu tadi berkaitan dengan Pertagas sendiri yang cukup besar perannya dalam infrastruktur energi di tanah air begitu, tadi utamanya dari sisi midstream dan juga downstream begitu. Dan tadi digambarkan juga begitu ya bahwa seperti apa kontribusi pada kinerja di tahun lalu ini cukup besar juga dari transportasi minyak dan juga transportasi gas begitu. Nah, ini sebetulnya apa yang menjadi pemicunya, dan ketika kita bedah lagi lebih dalam lini bisnis yang memberikan kontribusi yang paling besar pada kinerja tahun lalu seperti apa? Betul. Yang menjadi kontribusi besar tentunya tadi sudah saya katakan bahwa secara volume itu ada di transportasi gas, regasifikasi.
Dan di sini transportasi gas dan regasifikasi itu berdampak cukup besar terhadap kinerja keuangan daripada perusahaan sendiri. Untuk peningkatan transmisi untuk gas dan regasifikasi itu terhadap keuangan perusahaan sebesar 34%. Ya, cukup besar. Yang kedua adalah terkait dengan transmisi minyak. Transmisi minyak dalam hal ini dengan sudah beroperasinya minyak rokan dan juga menambah volumenya untuk segmen yang lain di wilayah Sumatera Selatan, itu memberikan kontribusi untuk keuangan sebesar 20% daripada kinerja perusahaan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita berbicara berkaitan dengan proyek-proyek yang telah diselesaikan oleh Pertegas, utamanya dalam mungkin 3 tahun terakhir, begitu ya Pak Gamal, mungkin bisa digambarkan apa saja, apalagi juga tadi Anda sudah menyebutkan ada beberapa, begitu termasuk tadi di Aceh, Lok Sumawe Aceh, betul. Kemudian juga di wilayah kerja lainnya, begitu, tapi mungkin bisa digambarkan lebih detail lagi, seperti apa? Jadi yang mencapai kenapa kita menjadi melonjak di tahun 2023 itu karena target-target daripada proyek kita itu sudah sesuai dengan waktu. Yang pertama 3 tahun terakhir Pertagas sudah menyelesaikan 2 proyek besar, yaitu pertama di proyek minyak rokan yang saya sudah katakan tadi bahwa kontribusinya terhadap Pertagas cukup besar, di mana proyek minyak rokan sudah diselesaikan di tahun 2022 akhir, sehingga dapat mendistribusikan minyak rokan untuk menaikkan lifting di PH rokan saat itu. Inilah kontribusi kita yang paling besar, membawa minyak rokan tersebut sampai ke kilang di Dumai. Oke. Yang kedua terkait dengan proyek Senipah Balikpapan, yaitu di mana Pertagas membangun fasilitas pipa gas untuk menyuplai gas dari K3S di Kalimantan Timur untuk menyuplai gas ke kilang RDMP dan juga kilang Balikpapan. Tentunya buat kilang hari ini menjadi sangat bagus sekali karena gas tersebut digunakan untuk produksi. Sehingga kilang Balikpapan tidak lagi menggunakan gas sebagai untuk produksinya. Jadi digunakan oleh gas yang ada saat ini. Yang ketiga terkait dengan saat ini Pertagas sedang melakukan ongoing untuk fasilitas pipa yang lain, yaitu pipa bahan bakar minyak. Saat ini kita sedang melakukan persiapan untuk proyek baru, yaitu mulai pembangunan pipa minyak dari Cikampek menuju Pelumpang. Kira-kira lebih kurang 90 km, dan insya Allah mungkin kita akan selesaikan dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Oke, baik. Tadi sedikit begitu dari target yang ongoing yang akan dilakukan begitu, tapi mungkin bisa gambaran lagi lebih luas begitu target-target yang ingin dicapai oleh Pertagas sebagai perusahaan infrastruktur energi ke depannya begitu, mungkin lebih banyak ya dari tadi yang disampaikan oleh Pak Gamal, mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh seperti apa? Baik, Mbak. Jadi karena memang Pertagas sendiri hari ini mempunyai core bisnis yang ada di infrastruktur energi, maka potensi baru untuk pengembangan daripada infrastruktur ke depan tidak hanya mungkin kita tidak hanya menyalurkan daripada liquid maupun gas, tapi kita nanti lebih arahnya ke depan kita mencoba untuk penjajakan untuk ke arah ke petrochemical. Ya. Petrochemical sendiri yang dihasilkan oleh dihasilkan oleh suatu energi yang lain, yaitu kita memanfaatkan dari limbah sawit, limbah sawit yang dimana kita bisa ubah menjadi biofuel, ataupun biometanol. Dan tentunya ke depan selain daripada itu juga kita juga bisa ikut mensukseskan daripada zero emission, Tentunya kita dengan membangun banyak fasilitas itu kita bisa melakukan pengelolaan untuk hidrogen, amonia, dan juga pipa kita juga bisa dijadikan sebagai carbon pipeline maupun CCUS. Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita Pak Gamal dan masih banyak yang bisa kita diskusikan, namun kita akan jeda terlebih dahulu.